Di segmen ini saya ingin ke Pak Justinus. Pak Justinus, utang ada yang mengatakan cukup tinggi dan cukup berbahaya. Tapi di sisi lain juga tax ratio kita itu sekitar 11 sampai dengan 12%. Artinya penerimaan pajak kita cukup rendah. Anda melihat ada yang kurang optimal di sini dari kementerian atau bagaimana? Ya, pertama saya ingin meluruskan Pak Fuad ya soal APBN karena ini penting. Jadi kita menghitung nominal dengan nominal, tapi perlu juga kita hitung bagaimana alokasi yang meningkat. Jadi kalau kita bandingkan penambahan utang dari periode 2012 sampai 2014 dibandingkan dengan 2015 ke 2017 itu naik 160%. Tapi kalau kita lihat alokasi APBN dari 2015 ke 2017 itu ada kenaikan belanja infrastruktur sebesar 260%, lebih tinggi dari kenaikan utangnya. Lalu belanja pendidikan itu sekitar 226%, kesehatan 170%, bahkan perlindungan sosial itu sampai 300%, dan DAU/DAK itu juga sekitar 300%. Artinya memang kita juga tidak boleh terpaku pada obsesi pertumbuhan yang tinggi, tapi melupakan kualitas dari belanja. Lalu yang terkait dengan penerimaan perpajakan kita. Harus diakui 4 tahun terakhir ini, bahkan sejak 2014, memang tren tax ratio kita sudah menurun. Dan ini semakin dalam di 2016-2017. Tetapi tahun 2018, kita sudah mengalami rebound. Jadi titik terendah itu di 2017, tahun lalu sudah naik dari 10,7% menjadi 11,5%. Artinya ada peningkatan kepatuhan, ada peningkatan penerimaan dari sektor-sektor terutama komoditas, dan yang jelas juga ada kontribusi dari amnesti pajak. Itu menurut saya juga penting ditempatkan dalam konteks ini. Lalu berikutnya, bagaimana kemampuan pemerintah melunasi utang ketika penerimaan pajaknya memang masih relatif stagnan. Nah, kita lihat trennya membaik dari rasio pajak, tentu tidak boleh berpuas diri karena ini harus jangka panjang dilakukan reform. Tapi yang kedua, kalau kita ukur rasio antara jumlah utang terhadap penerimaan pajak, 2015 itu termasuk paling rendah, karena hampir 300%. Dibanding tahun sebelumnya, itu masih sekitar 180%. Nah, tahun lalu, rasionya sudah menurun menjadi 227%. Artinya, ada peningkatan penerimaan pajak, meskipun belum bisa mencapai titik 2014 ketika pemerintahan ini mulai. Itu yang juga perlu dipertimbangkan. Lalu ada teori juga, Mbak Tisa, yang disebut theory of tax smoothing. Kadang-kadang rasio pajak rendah itu juga menjadi bagian dari kebijakan. 2015 kita mengalami stagnasi ekonomi, butuh stimulus, insentif, maka pemerintah memperbesar kebijakan untuk memberikan stimulus. Misalnya ada reinventing policy, revaluasi diturunkan tarifnya, sampai amnesti pajak, sampai tarif UKM juga diturunkan. Nah, kalau dihitung selama 1 tahun anggaran, pemerintah mengeluarkan tax expenditure itu sebesar 170 triliun. Artinya ada pengorbanan pemerintah yang dialokasikan untuk memberikan subsidi atau dukungan bagi pelaku usaha. Jadi itu kan sebenarnya bagian dari tax ratio yang tidak dipungut oleh pemerintah, tapi dialokasikan kepada dunia usaha. Artinya menurut Anda bahwa upaya pemerintah untuk mengumpulkan sumber pendapatan dari pajak sudah sangat optimal ya? Belum bisa dikatakan sangat optimal, tetapi trennya sudah menuju ke positif sejak amnesti pajak. Baik. Saya ingin dengar komentar dari Pak Fuad Bawazir. Ya, pertama memang kalau orang membanding jumlah utang dengan jumlah penduduk dibanding itu, saya bilang kira-kira 17 juta per penduduk itu bukan berarti pemerintah, kamu sini bayar 17 juta. Utang 17 juta bukan. Bayarnya tidak langsung karena utang itu dibayar dari pajak. Pajaknya itu dari rakyat gitu loh maksudnya itu. Jadi rakyat itu yang menanggung secara tidak langsung melalui pajak. Kedua, masalahnya itu kalau utang ini model yang saya ceritakan model lama, yang model lama itu masih dipakai loh sampai sekarang. Pinjaman perjanjian, pinjaman luar negeri yang saya bilang utangnya hanya dalam falas itu masih dipakai sampai sekarang. Yang setahun terakhir ini juga kira naiknya 80 triliun juga, memang sama dengan standar dulu-dulu lah. Tapi sekarang ada model baru yang namanya SBN. Ya.
Kalau penggunaannya itu bisa dikendalikan baik, tidak seperti sekarang itu meroket, terus tadi penggunanya sebenarnya secara nggak langsung Pak Yusril itu mengakui penggunanya itu udah macam-macam gitu loh. Jadi nggak ke proyek, karena itu nanti dikhawatirkan kesulitan membayarnya gitu. Jadi nanti kejebak dengan utang karena utangnya dipakai ya istilahnya buat konsumsi, buat rutin, jangan. Tapi tadi kata Pak Misbakun bahwa untuk kesejahteraan masyarakat, untuk biaya pendidikan, kesehatan. Ya itu begini, itu kadang-kadang buat kampanye juga bisa, buat populer, buat mendukung rakyat, ini mau kampanye, mau pemilu macam-macam nanti. Jadi nggak produktif, nanti kan akhirnya caranya suruh bayar lagi melalui pajaknya tadi. Jadi saya nggak mau debat yang seperti itu. Nah Indonesia itu saya ingatkan, ya ini untuk Pak Faisal memang, pemerintah alhamdulillah saya katakan tidak pernah cacat bayar utang dari tadi. Oke. Paling ya kalau gagal tadi Paris Club saya kira tahun berapa itu dulu ya? 99. 99 saya sengaja tanya gitu, bukan zaman Pak Harto, Paris Club itu setelahnya. Ya, gara-gara Pak Harto, Pak Ya, Isis, ya, gitu loh. ya pokoknya saya ngomong setelahnya, nanti saya Tapi cerita kan lagi ya. Paris Club itu tidak pernah kita melakukan rescheduling yang kemudian dijadwalkan kembali, tidak pernah. Bagus, hanya pokoknya kita membicarakan, hanya membicarakan. Kemampuan kita membayar pemerintah itu alhamdulillah selama ini masih bagus. Tadi awal pertama saya katakan, yang harus diingat memang sepanjang belum ambruk memang selalu bagus. Tapi nanti jangan sampai tiba-tiba Saya ambruk baru pada bisa. bengong. Ya, Oke. saya nggak mau Kita dipotong beri aja kesempatan dulu, nanti saya ke Pak Misbakun. tapi kita pernah mengalami krismon itu 9798 itu karena apa? Karena nggak bisa bayar utang. Cuman bukan pemerintah, jangan salah. Yang nggak bisa bayar utang pada waktu itu siapa? Swasta. Nggak bisa bayar utang falasnya. Ya. Jadi pemerintah tidak masalah, karena itu pemerintah bisa nolong si swasta. Ya, Oke. tapi rata-rata krisis itu karena orang gagal bayar utang. Cuman swasta ingat. Jadi bukan kita. Kemudian saya juga satu poin lagi yang mau saya ingatkan, DSR. DSR itu ukuran internasional untuk melihat keamanan pembayaran utang yang dikaitkan dengan ekspor. Jadi jangan dibilang itu tadi sudah nggak relevan, itu kuno, salah benar itu. Karena dulu utang kita falas, betul kata Pak Faisal kan, yang pinjam-pinjam luar negeri. Yang itu masih ada sampai sekarang, sampai hari ini masih ada. Sekarang ditambah SBN berapa persen tadi Pak Faisal? 37 ya, yang falas. Bukan. SBN yang falas berapa tadi? SBN yang dipegang oleh Oleh asing, asing 37%. 37,8%. Tapi juga ada yang dominasi dolar kan dulu yang awal-awal. Rupiah. kan dominasi dolar juga ada, Redenominasinya rupiah. kan? Yang awal dulu, Rupiah dong. Dia belinya di pasar Iya. spot rupiah, Pak. Iya, Gini, tapi yang dulu-dulu Oh, bondholdernya. pokoknya Bondholdernya gitu ya. asing, Pak. Jadi tetap yang Bondholdernya. falas, pinjaman Nilainya falas itu. itu masih ada. Oke. Nah itu ya kalau ngitung sekarang pun tidak ngitung dari utang. Ngitungnya DSR itu adalah falas, kewajiban utang falas kepada DSR. Ya. Dia tetap itu. Oke. Jadi masih tetap relevan. Jadi kemudian yang saya ingin ingatkan lagi bahwa pada waktu itu pernah DSR kita itu besar. Ya. Itu bukan karena utang falasnya besar, tapi dalam rupiah menjadi besar karena itu kan dikaitkan Oke. dengan rasio utang terhadap PDB dikaitkan kan dengan rupiah. Nah, waktu ada kurs dari 2.400 menjadi 10.000, 12.000, maka utang itu seolah-olah naik besar karena itu rasionya terhadap PDB utang itu besar. Tapi bukan karena utangnya, karena kurs itu kejadian istimewa tuh namanya, luar biasa. Oke. Jahatnya kurs rupiah. Jadi itu beda lagi ceritanya. Jadi dengan kata lain saya ingin mengatakan itu, kesimpulannya adalah bahwa hutang kalau kita tidak bisa mengendalikan dan tidak produktif kayak sekarang ini, nggak jelas pemakainya, harus hati-hati. Oke, Karena baik. nanti akan kesulitan dalam pembayaran kembali utang-utang itu. Oke, sebelum ke Pak Faisal, saya ingin ke Pak Misbakun, silakan. Gini, saya ingin menjelaskan lebih rinci lagi soal penggunaan utang. Tadi, strategi pemerintah itu tidak mungkin karena sudah apa yang disahkan oleh Pak Fuad itu sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. SBN itu Jadi sistem SBN dan sebagainya itu adalah sebuah policy negara ketika kita memutuskan bahwa cara kita berhutang kita rubah. Bayangkan, tadi kalau dikatakan bahwa dipakai untuk konsumsi, karena apa? Strategi kita adalah uang itu dikumpulkan di dalam APBN kita. Dikumpulkan. Kita tidak mungkin memisahkan ini, telur ini dalam satu keranjang ini telur dari sini, telur dari sini. Pada saat kita mau bikin dadar, atau kita pada saat mau bikin kue, atau kita mau pakai untuk direbus, ini utangnya kita bisa, nggak bisa. Kalau kita mengatakan, ada yang mengatakan dipakai untuk bayar BPJS, iya. Karena itu di-mix, di-blend di dalam APBN kita. Lah, perlu saya ingatkan sekali lagi Tapi kalau bahwa perjanjian pinjaman luar negeri masih ya. pinjaman luar negeri Oke. itu adalah sisa zaman dulu.
Bukan paling sih, banyak. sampai sekarang masih. Sampai sekarang, Masih. sekarang juga masih ada Tetap berjalan itu karena proyek itu adalah bisa. bagian itu. Bisa. Ya bagian Proyek. itu. Itu terjadi. Tapi porsi paling besar kita menerbitkan SBN. Betul. Ya. Tapi yang perlu diingat Pak Fuad, akuntabilitas cara pemerintah mencetak utang, ya Pak Fuad ya, itu disetujui oleh seluruh partai yang ada di Republik ini, yang ada di DPR. Oh, itu soal politik. Ya, Saya enggak, bicara ingin menyampaikan. ilmiah aja, secara Enggak, ekonomi, nggak saya ada ingin politisnya menyampaikan. ini. Saya ingin menyampaikan begini. Enggak, ini kan berkaitan Pak. Karena apa? Tapi dalam falas SBN-nya ada kan? Semua ada. Oh, iya, Setiap bagus, perak, ya, saya setiap tahu rupiah. Jadi begini, kalau SBN pasti berbendaraan, itu pasti dalam nilai rupiah. Ada surat utang Bukan yang surat utangnya Gini kalau aslinya. boleh saya saya klarifikasi ya. Bang, saya Kita Utang, beri Iya, iya, iya. utang ini ada dua jenis, Ya. utang pemerintah. Utang dalam bentuk loan ya, itu dari multilateral dan Bilateral. bilateral. Sampai sekarang masih ada. masih ada itu masih ada. Contohnya bukan warisan masa lalu, yang baru juga ada. MRT itu utang luar negeri. MRT. Ah. 100% utang luar negeri Renovasi itu. bandara. Bandara ada. Jadi bukan yang lalu Ya. saja, sekarang masih ada. Oke. Nanti dulu. Kedua, utang dalam bentuk bendahara negara. Baik. Surat utang negara, SUN. Oke. Sun. Surat utang negara itu ada global bonds, Nah, itu saya ada menjelaskan. samurai bonds, SBN di dalam negeri. ada macam-macam Itu yang dalam dalam falas. bentuk Samurai. falas. Falas. Komodo bond, samurai itu. Nah, ada local currency bonds Ya. dalam bentuk SBN. rupiah, dalam bentuk rupiah. Ya. SBN apa sama aja semua, pokoknya surat utang ini penting gitu. Jadi supaya jelas semua. Nah, dalam bentuk rupiah itu lebih besar daripada dalam bentuk dolar. Gitu, dalam bentuk 65% dolar. kira-kira rupiah. 85. Ingat, 85. dalam bentuk dolar, dalam bentuk valuta asing bisa dikatakan seluruhnya dipegang oleh asing. Tapi tidak hanya itu hanya yang dipegang oleh asing. Ada juga local currency bonds yang 37,8% dipegang oleh investor asing. Yang oleh karena itu harus kita perhitungkan juga exposure-nya karena ini tidak langgeng. Hari ini dibeli, besok bisa dijual, itu akan mengganggu stabilitas kita. Ingat, local currency bonds yang dipegang oleh asing di Indonesia tertinggi di dunia. Ya. Gitu loh. Kalau misalnya Jepang itu cuma 90%, Thailand cuma rendah sekali. Nah jadi bagaimanapun kita harus waspada, jangan anggap remeh. Tapi kalau dikatakan utang ini sudah krisis, ya belum. Gitu. Oke, Saya ingin silakan kita menambahkan- tambahkan. Saya ingin menambahkan yang disampaikan oleh Pak Fuad. Jadi, kalau kita kemudian hanya berbicara bahwa kebutuhan kita, konsumsi kita dibiayai oleh utang, itu mengaburkan substansi cara kita mengelola keuangan. Jadi kalau saya ingin menyampaikan begini, pesan saya adalah, tadi contoh, kalau program bantuan dan sebagainya yang zaman dulu, tadi Pak Faisal bicara tentang PRONG, karena apa? Kita tidak ingin proyek-proyek itu dinotifikasi oleh mereka dan kemudian kita tidak punya kebebasan untuk menggunakan. Nah, sekarang pemerintah ingin program pembangunan itu jalan. Tadi disebutkan DAU, DAK dan sebagainya. Strukturnya APBN itu kan belanja pemerintah pusat, transfer daerah, Ya. kan? Nah, ini kan porsinya sekarang banyak ke daerah. Daerah. Ya kan, banyak ke Betul. daerah. Lah, inilah yang kemudian kita harus lihat tujuan kita berutang apa. Tadi Pak Fuad bicara untuk kebutuhan produktif dan ini sangat produktif yang dilakukan oleh pemerintah. Ada proporsi untuk sosial, pendidikan dan sebagainya itu meningkatnya sangat tinggi. Karena apa? Pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara porsi utang yang kita dipakai untuk belanja tadi, kemudian kita gunakan bagaimana melayani rakyat yang di bawah ini. Ada isu mengenai infrastruktur. Kalau Bang Faisal selalu mengkritik tentang bagaimana itu dilaksanakan, tapi bukan tentang bagaimana pilihan tentang infrastrukturnya, tapi bagaimana itu dilaksanakan. Saya menghormati apa yang disampaikan oleh Bang Faisal, tapi saya mengatakan pilihan kita untuk membangun infrastruktur adalah pilihan terbaik untuk mengangkat apa? Di saat situasi ekonomi global sedang dalam penurunan, kita harus membangun ekonomi domestik. Dan kita harus membangun banyak hal di ekonomi secara di wilayah domestik kita untuk mengangkat pertumbuhan kita. Pak Jokowi ini tidak pernah mendapatkan windfall dari apa? Dari harga komoditas yang tinggi dan sebagainya. Tapi saya juga ingin menyampaikan apa yang disampaikan Pak Fuad tadi, bahwa tidak pernah Pak SBY itu mencapai 7% pertumbuhan ekonominya. Tidak Oke. pernah. Tidak pernah. Tapi ingat, pertumbuhan 6,3, inflasinya di atas pertumbuhan.
Pak Jokowi mencapai 5,1, 4,9, 7%. Tanya Bang Faisal. Tidak pernah Enggak. 7%. Inflasinya kalau menurut saya. Jangan dibandingkan inflasi dengan pertumbuhan. Pertumbuhan hal yang itu beda. jangan, Pak Jokowi juga pernah bilang, masa kita tumbuh 5 inflasi 4, jadi netonya 1. Bukan, saya tidak mau bicara itu, Pak Bang. Jokowi, jadi maksud Pertumbuhan saya itu gini, dari yield. udah inflasi, pertumbuhan itu sudah real, sudah memperhitungkan inflasi, jadi Iya. udah net itu. Ya. Oke. Enggak, Udah real. Kita lihat dari sisi apa? Dari sisi kalau menurut saya purchasing power parity-nya di masyarakat terhadap inflasi. Walaupun pertumbuhannya rendah, kita mengatakan pertumbuhannya itu tidak cukup seperti yang ditargetkan di dalam janji kampanye, tapi kita melihat bahwa keinginan pemerintah untuk menjaga harga kebutuhan pokok itu di tengah daya jangkau masyarakat dan daya beli masyarakat itu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh. Oke, baik. Karena itu inflasinya dijaga dengan baik oleh Oke, pemerintah. baik. Bapak-bapak, Gitu. diskusi nanti akan kita lanjutkan, tapi nanti di segmen selanjutnya kami kembali sesaat lagi.